Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan melanjutkan majlis kita, kajian kitab Tauhid, kitab yang menjelaskan kepada kita hak-hak Allah atas hamba-hambanya dan kewajiban-kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu taala dalam kitab ini di fasal ketiga dengan pembahasan al-kufru ta'rifuhu wa anwa'uhu. Pasal ketiga, kafir atau kekufuran, pengertiannya dan jenis-jenisnya. Beliau berkata di dalam pembahasan ini menjelaskan pengertian tentang kalimat kufur. Kata beliau, al-kufru fil lughati at-taghtiyatu was-satru. Kalimat al-kufur menurut bahasa adalah at-taghtiyah was-satr, atau menutup. Jadi kufur itu secara bahasa artinya menutup. Wal kufru syar'an, sedangkan menurut syar'i, menurut istilah syariat, kufur itu diddul iman. Kufur artinya lawan dari kata iman. Fa innal kufra adamul imani billahi wa rusulih. Maka sesungguhnya yang dimaksud dengan kekufuran itu adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Sawa'un kana ma'ahu takdzibun aw lam yakun ma'ahu takdzib. Jadi kufur itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik disertai dengan pengingkaran maupun tanpa pengingkaran. Jadi ada orang yang kufur karena dia mengingkari, ada orang yang tidak beriman, kufur tapi dia tidak mengingkari. Nah, kata Syekh di sini, kufur tidak mengimani Allah dan Rasulnya, baik disertai pengingkaran, dan ini paling tinggi, paling besar kekufurannya, maupun tidak disertai dengan pengingkaran. Bal syakkun wa raibun au i'radun au hasadun au kibrun au ittiba'u li ba'dil ahwa. Tapi mungkin saja, boleh saja kekufurannya diri dengan ada syak wa raib, ada keraguan,
Dia kufur, tidak beriman, dan diiringi dengan keraguan. Atau disertai dengan penolakan. Nanti disebutkan oleh Syekh contoh-contohnya. Atau disertai dengan hasad, iri dengki, seperti kufurnya iblis. Hasad, iri dengki kepada Adam. Au kibir, atau sertai juga dengan sombong. Iblis juga ada padanya ini, dan juga pada Fir'aun juga ada ini. Au ittiba'i li ba'dil ahwa, atau mengikuti beberapa hawa nafsu yang menyimpang, yang menghalangi dari mengikuti risalah tauhid. Nah, itu beberapa hal yang mempengaruhi seorang sehingga kufur atau mengingkari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana al-mukadzibu a'zama kufran. Lalu kata Syekh, dari sekian banyak tadi beberapa hal yang mengiringi kufuran, kata beliau, meskipun sebenarnya kufur yang diiringi dengan pengingkaran, orang-orang yang kufur karena mengingkari, itu adalah a'zama kufran, kekufuran yang paling besar. Wa kadzalikal jahidu al-mukadzibu hasadan ma'astiqani sidqir rusul. Dan begitu juga orang yang membangkang, yang mengingkari karena hasad, disertai dengan meyakini benarnya para rasul. Ada orang dia yakin para rasul benar, tapi dia tak mau mengikutinya. Contoh, sebagian orang-orang Quraisy dahulu tahu apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW benar. Bahkan mereka sampai-sampai berusaha menutup telinganya. Tahu kalau kalamullah yang disampaikan itu hak. Walaupun mereka mengatakan, menuduhkan itu adalah ayat-ayat syaitan, itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Tapi mereka sebenarnya meyakini itu kebenaran. Sampai-sampai mereka menutup telinganya agar tidak masuk ayat-ayat Al-Quran, tidak terdengar oleh mereka yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini contoh kekufuran. Walaupun diiringi dengan sebenarnya di hati mereka yakin itu benar. Dan ini kufur kena hasad, kena dengki. Dan penjelasan ini dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan dari kitab Majmu' al-Fatawa karangan Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Lalu Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwa beberapa jenis-jenis kekufuran. Kata beliau, al-kufru naw'an. Jadi kufur itu secara garis besar terbagi menjadi dua jenis. An-naw'ul awal kufrun akbar. Jenis yang pertama adalah kufur akbar, kufur yang paling besar. Yukhriju minal millah. Nah, kufur ini yang akan mengeluarkan pelakunya dari agama. Berarti ada sesuatu yang diungkapkan dengan kalimat kufur, suatu dosa, tapi belum sampai mengeluarkan seseorang dari agama. Itu menunjukkan dosa tersebut dosa besar, sampai-sampai Rasulullah mengungkapkan dengan kalimat kufur. Nanti disebutkan juga oleh Syekh penjelasannya. Jadi jenis yang pertama dari kekufuran itu adalah kufrun akbar, yukhriju minal millah. Dan ini mengeluarkan dari agama. Wa huwa khamsatu aqsam, dan ini terbagi lagi menjadi 5 bagian. Kufur akbar ini ada 5 bagian, kata Syekh. Al-qismul awal, bagian yang pertama, kufur takdzib. Inilah dia yang paling tinggi tingkat kekufurannya. Kekufuran yang diiringi atau disertai dengan at-takdzib, pengingkaran, mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 68. Allah berfirman, jazakallahu khairan. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah? Au kadzdzaba bil haqq, atau mendustakan kebenaran. Kalimat kadzdzaba mendustakan dan mengingkari.
atau mendustakan al-haq, kebenaran. Lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Jadi Allah mengungkapkan dalam bentuk pertanyaan tapi mengandung makna pengingkaran. Nah, ini disebut dengan istifham inkari. Pertanyaan tapi dia mengingkari, siapakah orang yang paling atau yang lebih zalim? Dan juga mengandung celaan, yaitu orang-orang yang berdusta, berbuat kedustaan, kebohongan atas nama Allah, dan atau mendustakan yang hak, mengingkari yang hak. Orang-orang seperti ini orang-orang yang paling zalim, orang-orang yang lebih zalim, tak ada yang lebih zalim dibandingkan ini. Ini mirip pertanyaan Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah orang yang paling baik perkataannya dibanding orang yang menyeru ke jalan Allah? Berarti tidak ada yang lebih baik dari itu. Orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang perkataannya ketika mereka menyeru itu lebih baik. Kalau di sini dalam ayat ini surah Al-Ankabut ayat 68, Allah menyebutkan atau Allah berkata, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqq." Dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang berdusta atas nama Allah atau mengarang-arang kedustaan atas nama Allah atau mendustakan yang hak? Lamma ja'ahu, ketika datang yang hak tersebut kepada mereka, alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, bukankah di neraka jahanam itu tempat orang-orang kafir? Pernyataan ini ketika Allah menutup tempat orang-orang kafir, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, kemudian orang-orang yang mendustakan kebenaran, maka mereka orang-orang yang kufur dan tempat mereka di neraka, kelak di neraka jahanam. Nah, ini jenis kekufuran yang pertama, yaitu disertai dengan pengingkaran kepada kebenaran, pengingkaran kepada Allah, pengingkaran kepada Rasul-Rasul Allah, pengingkaran kepada semua hal yang wajib diimani. Al-qismu tsani, yang kedua kata Syekh Shalih Fauzan, kufrul iba wal istikbar ma'at tasdiq. Kufur pengingkaran, menolak, al-iba. Al-iba itu menolak dan istikbar, sombong. Kufur karena penolakan dan karena kesombongan, tapi disertai dengan membenarkan. Dia membenarkan tapi dia tak mau dia mengimani. Kenapa? Karena ada kesombongan tadi pada dirinya. Siapa yang seperti ini? Kalau dari dalil yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, beliau membawakan contoh iblis. Iblis, dia percaya Allah itu yang wajib diimani, percaya bahwasanya Adam itu adalah hamba Allah yang mulia, sehingga para malaikat pun disuruh sujud. Sujudnya adalah sujud untuk ta'abbud kepada Allah, bukan sujud mengagungkan atau mengibadahi Adam, bukan. Tapi sujudnya sujud ta'abbud kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sekarang orang-orang yang beriman tawaf keliling Ka'bah, cium Hajar Aswad, bukan karena mengagungkan Ka'bah, tapi karena ta'abbud, taqarrub, Allah yang mensyariatkannya. Seperti ketika Umar mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, sungguh aku mengetahui engkau itu hajar, sebongkah batu. Inni la'alamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Engkau hanya sebongkah batu, la tadur, tak akan memberikan tak akan mampu mendatangkan mudarat, tak pula mendatangkan manfaat. Lalu kata Umar radhiyallahu, seandainya aku tidak melihat Muhammad mencium, maka baltu, aku tak menciummu. Jadi menciumnya bukan karena mengagungkan, karena bukan mempertuhankan batu tersebut, tapi karena meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan iblis laknatullah alaih tak mau dia sujud kepada Adam, padahal hakikatnya tak maunya dia sujud kepada Adam, pada hakikatnya dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada Allah, bukan durhaka kepada Adam. Dia sujud kepada Adam bukan disuruh mempertuhankan Adam. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah sebagaimana dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab ini, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah
ketika kami perintahkan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis aba tak mau, enggan. Wastakbara, dan berlaku sombong. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis termasuk orang-orang yang kafir. Muncul mungkin pertanyaan di sebagian orang, kalau dilihat sekilas dari ayat ini seolah-olah iblis itu dahulunya dari bangsa malaikat. Tidak. Tidak mesti dari bangsa malaikat, karena dalam bahasa kita juga ada. Telah datang semua, kalau misalnya di sekolah nih, telah datang semua orang, telah hadir semua murid kecuali Ustadz Fulan. Apakah Ustadz murid? Tidak. Tapi pengecualian itu ada seperti itu. Sujud semua malaikat kecuali iblis. Bukan berarti iblis dari malaikat. Telah hadir semuanya kecuali si Anu. Telah hadir semua tamu undangan kecuali Bapak Fulan misalnya. Dan itu menunjukkan ayat ini dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan ingin menjelaskan bahwasanya kekufuran itu ada yang disertai dengan kesombongan, seperti yang dilakukan oleh iblis. Ini contoh yang kedua atau jenis yang kedua dari kufur akbar. Al-qismu tsalits, kemudian yang ketiga dari kufur akbar ini kufur syak, kekufuran yang padanya juga ada keraguan, diiringi ada ragu terhadap apa betul Allah itu ada, apa betul Allah itu satu-satu yang berhak diibadai, ragu. Apa betul Muhammad itu Nabi Allah, apa betul Muhammad itu Rasulullah, disertai dengan keraguan. Ini yang disebut kata Syekh kufur syak, wa huwa kufru dzann, dan itu juga kekufuran yang diiringi dengan prasangka terhadap sesuatu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Ini dalil yang dibawakan Syekh Shalih Fauzan di dalam kitabnya ini. Surah Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia orang yang kufur tersebut masuk ke kebunnya dan dia bersikap melampaui batas atau berbuat zalim terhadap dirinya. Dia berkata, ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Saya tak menduga, atau menurut dugaan saya, menurut perkiraan saya, kebun saya ini tak akan hancur selamanya. Jadi dia yakin betul, dia memiliki kebun yang luar biasa, subur, panennya melimpah, dan dia meyakini, walaupun prasangka, Allah sebutkan dengan dzan, dia tidak begitu yakin sebetulnya, tapi prasangka. Menurut dia, kebunnya ini tak akan rusak, akan selalu menghasilkan panen yang melimpah. Dia prasangka. Lalu kata dia lagi di ayat berikut, wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, dan menurut saya kiamat itu tak akan terjadi. Nah, jadi kekufurannya prasangka. Kiamat itu tak akan terjadi. Wala irruditu ila rabbi, dan seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairam minha munqalaba, maka niscaya aku akan mendapati tempat yang lebih baik daripada tempatku di dunia. Semuanya prasangka, tapi dia mengingkari yang hak tadi. Dia ingkari bahwasanya sesuatu yang di dunia ini fana, termasuk kebunnya. Dia mengatakan tak akan fana, tak akan binasa, tapi masih prasangka sebenarnya. Dia ingkari tentang adanya hari kiamat, bahwasa tidak akan terjadi kiamat katanya, tapi prasangka. Kemudian juga dia meyakini seandainya dia dikembalikan kepada Tuhannya, dia pun akan ditempatkan di tempat yang baik. Qala lahu sahibuh, berkata kepadanya temannya yang beriman, wa huwa yuhawiruh,
dan dia berdialog dengannya, berbicara dengannya. Jadi ini dua orang, yang satu kufur, yang satu mukmin. Akafarta billadzi khalaqaka min turab? Apakah engkau kufur dengan Allah atau dengan Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari tanah, thumma min nutfah, kemudian dari setetes nutfah, setetes mani, thumma sawwaka rajula, kemudian dia bentuk, dia jadikan engkau seorang laki-laki dewasa. Jadi orang ini kufur, tapi kufurnya disertai dengan atau diiringi dengan dhan, prasangka. Dan ini salah satu bentuk kekufuran dan kufur akbar. Kekufuran yang di situ ada prasangka. Prasangka ada keraguan terhadap sesuatu. Ragu dia kepada Allah, ragu dia akan adanya hari kiamat, ragu dia akan binasa. Tak yakin dia, ragu. Lalu di ayat yang ke-38 Allah berfirman, lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Dan ini perkataan temannya yang beriman tadi. Akan tapi dialah Allah, Rabbku, Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tak akan mensekutukan Tuhanku dengan seorang pun. Jadi diingatkannya teman yang kufur tadi agar tak kufur. Tapi karena ada syubhat, ada keraguan yang membawanya kepada kekufuran tadi. Al-qismur rabi', jenis yang keempat atau bagian yang keempat, kufrul i'rad. Kekufuran yang disertai dengan penolakan, i'rad. I'rad itu berpaling, menolak. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 3. Allah berfirman, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kufur itu berpaling dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Nah, jadi ada orang-orang yang kufur disertai dengan penolakan dan berpaling. Al-qismul khamis, bagian yang kelima dari kufur akbar, kufrun nifaq. Kufur yang di situ ada kenifakan, kemunafikan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala surat Al-Munafiqun ayat 3. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Dan yang demikian itu karena mereka beriman, kemudian mereka kufur. Fatubi'a ala qulubihim, maka ditutup atau dikunci hati-hati mereka. Wahum la yafqahun, kemudian mereka tak memahaminya, tak mengerti. Nah, ini dalil tentang orang-orang munafik yang beriman, kufur, beriman, kufur. Ada sebagian orang seperti itu. Ada juga yang memang dia beriman zahirnya, tapi sering mengungkapkan dan memperlihatkan sikap-sikap bukan layaknya seorang orang yang beriman. Membela orang-orang kufur, bahkan kadang terlihat kebenciannya terhadap orang-orang yang beriman, terlihat kebenciannya terhadap syariat Islam dan sebagainya. Kemudian gembira jika orang-orang kufur mendapatkan kebaikan, dan tidak suka ketika orang-orang yang beriman mendapatkan kebaikan dan sebagainya. Banyak kemunafikan. Dan ayat ini bercerita tentang orang-orang munafik yang beriman kemudian kufur lagi, lalu Allah tutup atau kunci hati mereka sehingga mereka pun tak mengerti, tak paham lagi. Nah, ini 5 jenis kufur akbar. Kemudian yang kedua, jenis kufur yang kedua, kufrun asghar. Kufur asghar, kufur kecil. La yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan dari agama. Bagaimana maksudnya? Dia kufur kok tidak keluar? Nah, mungkin ini pertanyaan sebagian orang, masa ya kufur tapi tidak keluar? Wa huwal kufrul amali, kata Syekh, inilah yang dinamakan juga al-kufrul amali. Kufur amal, tak sampai kepada i'tiqadnya, tak sampai kepada keyakinannya. Dia kufur amali. Wa huwa dzunub allati waradat tasmiyatuha fil kitabi was sunnah kufran, yaitu dosa-dosa yang datang penyebutannya di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan kufur. Disebut barang siapa melakukan ini, sungguh dia telah kafir.
tapi dia tetap beriman. Tidak dikeluarkan dari Islam. Wal atasilu ila hadil kufril akbar, kata Syekh. Dan dosa-dosa ini tak sampai kepada batasan kufur akbar. Apa contohnya? Lalu Syekh menyebutkan beberapa contoh. Mithlu kufrin ni'mah, seperti kufur nikmat. Kufur nikmat, orang yang kufur nikmat tak sampai kepada kufur keluar dari agama. Dia tetap beriman tapi berdosa besar. Kalau di sini saya menyebutkan seperti contoh kufur nikmat yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 112. Surah An-Nahl ayat 112, Allah di situ menyebutkan wa daraballahu mathala, dan Allah membuat perumpamaan, qaryatan kanat aminatan mutmainnah, suatu kampung yang dahulu itu aman, tentram, sejahtera, ya'tiha rizquha ragadan, rizkinya datang berlimpah, banyak rizkinya, min kulli makan, dari seluruh tempat datang. Fakafarat bi an'amillah, kemudian penduduk kampung tersebut kufur dengan nikmat Allah. Nah, ayat ini kalau dilihat penjelasan para ulama dan tafsir-tafsirnya, kufurnya tak sampai kepada kufur keluar dari agama. Ini contoh dosa yang diungkapkan dengan kalimat kufur tapi tak sampai keluar dari agama. Ini menunjukkan dosa tersebut dosa besar sehingga digunakanlah lafaz ini. Ini salah satu contohnya. Lalu yang contoh yang lainnya disebut oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, wa mithlu qitalil muslim, dan seperti membunuh seorang muslim. Seorang muslim membunuh muslim yang lainnya. Apakah kufur? Tak kufur. Tapi di dalam beberapa dalil Al-Quran dan Sunnah disebutkan dengan kalimat kufur. Contoh di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Nah, ini contoh dosa besar disebutkan dengan istilah kufur, tapi tak sampai kepada keluar dari agama. Tak sampai kepada kufur yang keluar dari agama. Rasulullah menyebutkan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Membunuh seorang muslim kefasik, mencela seorang muslim kefasikan, membunuhnya kekufuran. Dalam Al-Quran, seorang muslim jika membunuh muslim yang lainnya, dia tak kufur. Ditegakkan qisas, tapi masih disebut dengan istilah saudara. Nanti disebutkan beberapa dalil dari Al-Quran. Kemudian juga contoh lainnya, sabda Rasulullah di dalam hadis yang juga riwayat Bukhari dan Muslim, la tarji'u ba'di kufara, janganlah kalian kembali kufur setelah aku tiada, kata Rasulullah. Yadribu ba'dukum riqaba ba', saling berbunuh-bunuhan di antara satu dan lainnya. Nah, bayangkan saja Rasulullah mengingatkan sahabat, ini perkataan Rasulullah ketika haji wada. Jangan kalian kembali kufur setelah aku tiada, saling berbunuh-bunuhan satu sama lainnya. Bayangkan berbunuh-bunuhan tapi tidak sampai kepada kufur keluar dari Islam. Dosa besar. Rasulullah ingatkan dengan kalimat kufur. Jangan kembali menjadi orang-orang yang kafir, yang saling berbunuhan satu sama lainnya. Contoh yang lainnya juga kata Syekh Shalih Fauzan, wa mithlul halfi bi ghairillah, seperti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dosa besar tapi tak sampai kepada kufur. Apa dalilnya? Dalilnya banyak dalil-dalilnya. Kalau di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau berbuat kesyirikan. Hadis ini hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Dan orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia membayar kafarah saja. Dia membayar kafarah. Kemudian kata Syekh, faqad ja'alallahu murtakibal kabira mu'minan, dan Allah menjadikan pelaku dosa besar sebagai seorang mukmin.
Tetap Allah sebutkan dengan Islam. Allah berfirman tentang ayat qisas. Tadi dikatakan membunuh seorang muslim dalam hadis kufur. Sibabul muslim fusuk wa qitalu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Dan di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kamu qisas dalam kasus pembunuhan. Allah tetap menyeru dengan istilah orang-orang yang beriman. Falam yukhrij al-qatila minal ladzina amanu. Kata Syekh, Allah tidak mengeluarkan orang yang membunuh, pelaku pembunuhan dari orang-orang yang beriman. Allah tak mengeluarkannya. Wa ja'alahu akhan liwailil qisas. Bahkan Allah tetap menyebutnya dengan kalimat saudara, menjadikannya saudara bagi wali korban yang dibunuh tadi, wali qisas. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'." Nah, bayangkan di sini Allah sebutkan akhi dan maknanya ukhuwah fil Islam, menandakan pelaku yang membunuh seorang muslim, membunuh muslim, jika tak diiringi dengan keyakinan itu halal, karena menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan itu bisa menyebabkan gugur keislaman. Menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan, membunuh seorang muslim haram. Jika seorang muslim membunuh seorang muslim, kecekcok, emosi dan sebagainya, dan dia tidak meyakini itu halal, maka dia berdosa besar dan tidak kufur, keluar dari Islam. Dosanya bagaikan suatu kekufuran tapi tak sampai keluar dari Islam. Sedangkan seorang muslim, seseorang yang membunuh saudara muslim dengan meyakini bahwasanya membunuh muslim itu halal, bukan sesuatu yang diharamkan, maka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan itu bisa menggugurkan keislaman. Nah, ini perbedaannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 178 Allah masih menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ayat lanjutan ayatnya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya. Allah menyebut saudaranya. Apa kata Syekh di sini? Wal muradu ukhuwatud din bila raib. Dan maksud persaudaraan di sini adalah persaudaraan agama. Maka ini menunjukkan pelaku yang membunuh seorang muslim ini, jika pelakunya muslim tidak kufur, karena Allah masih menyebutnya dengan ukhuwah, persaudaraan agama. Kemudian juga di dalam surah Al-Hujurat ayat 9 Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Dan jika ada dua kelompok dari orang yang beriman saling berbunuh-bunuhan, bayangkan Allah masih menyebutkan orang-orang yang beriman, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Nah, ini juga dalil kata Syekh bahwasanya orang-orang yang beriman jika membunuh mukmin yang lainnya, maka dia tetap mukmin, tak kufur, tapi dia berdosa besar. Begitu juga di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya. Menunjukkan orang-orang yang beriman itu walaupun terjadi mungkin pertengkaran, perselisihan, bahkan sampai bunuh-bunuhan, mereka tetap berada di atas keimanan. Tapi mukmin naqisul iman, seorang mukmin yang kurang imannya karena melakukan dosa besar, tapi tidak mengeluarkan mereka dari keimanan, tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Nah, ini kufur yang kedua, jenis kufur yang kedua. Jadi yang pertama, kufur akbar, mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, kufur asghar, tidak mengeluarkan dari Islam, yaitu dosa-dosa yang datang penyebutannya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan kalimat kufur, tapi tak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini. Syekh menyimpulkan perbedaan antara kufur akbar dan kufur asghar. Kata beliau yang pertama, al-kufrul akbar yukhriju minal millah wa yuhbitul a'mal. Kufur akbar itu mengeluarkan dari agama dan menghapuskan semua amal. Ini kufur akbar. Wal kufrul asghar la yukhriju minal millah wa la yuhbitul a'mal. Sedangkan kufur asghar tidak mengeluarkan dari agama dan tidak menggugurkan amal. Lakin yunqisuha bihasabih, akan tapi menguranginya
sesuai dengan dosanya. Karena maksiat itu mengurangi keimanan. Maksiat mengurangi keimanan. Bahkan ada beberapa dosa yang menggugurkan pahala. Wa yu'ridu sahibuha lil wa'id, dan pelakunya akan menyebabkan dosa-dosa kufur asghar tadi akan menyebabkan pelakunya terancam. Terancam dengan apa? Terancam dengan ancaman Allah, ancaman neraka Allah. Kemudian perbedaan yang kedua, annal kufrul akbar yukhallidu sahibahu finnar. Bahwasanya dosa besar mengekalkan kufur akbar mengekalkan pelakunya di neraka. Kufur akbar. Jadi bedakan dosa besar dengan kufur besar. Dosa besar tak menyebabkan pelakunya kekal kalau tidak syirik. Kalau tadi tersilap mungkin atau mungkin saya terucapkan dosa besar itu salah ya. Al-kufrul akbar, kufur besar pelakunya kekal di neraka. Wal kufrul asghar, dan kufur asghar, kufur kecil, idza dakhala sahibuhun nar, jika pelakunya masuk neraka, fa innahu la yukhalladu fiha, tapi dia tidak dikekalkan di neraka. Orang yang melakukan dosa besar yang disebut dengan istilah kufur, dan itu kufur asghar, dia masuk neraka kalau dia dimasukkan ke neraka oleh Allah, tapi dia tidak kekal karena dia masih mukmin. Dan seorang mukmin tak akan pernah kekal di neraka. Wa qad yatubullahu ala sahibihi fala yudkhiluhu an-nar aslan. Dan boleh jadi Allah menerima taubat pelakunya dan tidak memasukkannya ke neraka. Nah, ini tentang kufur asghar. Perbedaan yang ketiga, annal kufrul akbar yubihud dam wal mal. Bahwasanya kufur akbar itu menjadi sebab boleh jadi tumpahkan darah dan diambilnya harta pelakunya dalam peperangan, bukan dalam keseharian. Dalam keseharian kalau ada tetangga kita yang kufur, tak boleh kita langsung main hakim sendiri. Laporkan ke pihak yang berwenang. Kalau di negeri kita ya mungkin ke Kemenak atau ke MUI dan sebagainya. Kalau memang sudah meresahkan, bisa. Kalau memang ada perundangan dan sebagainya yang mengaturnya, bisa dilaporkan ke kepolisian. Orang-orang melakukan kekufuran. Kalau di kita mungkin ada penistaan agama dan sebagainya, bisa dilaporkan. Tidak dihakimi sendiri. Ada yang masuk oleh Syekh yubihud dam wal mal, itu ketika seandainya terjadi peperangan antara orang-orang yang kufur tadi dengan orang-orang yang masih beriman, maka harta mereka diambil menjadi harta rampasan perang. Dan otomatis kalau dalam peperangan, kalau tidak membunuh, terbunuh. Pilihannya hanya dua saja. Sedangkan al-kufrul asghar la yubihud dama wal mal. Sedangkan kufur asghar sampai kapanpun itu tidak menyebabkan darah dan harta darah pelakunya tak boleh ditumpahkan dan hartanya tak boleh diambil menjadi harta rampasan perang. Ini perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat yang terakhir, annal kufrul akbar yujibul adawata al-khalisata baina sahibihi wa bainal mu'minin. Bahwasanya kufur akbar itu menyebabkan permusuhan antara pelakunya dengan orang-orang yang beriman. Walaupun dalam muamalah harian Islam tak melarangnya, urusan duniawi. Tapi harus ada kebencian terhadap kekufuran tersebut. Setiap mukmin harus ada kebencian pada dia terhadap kekufuran tersebut dan terhadap orang-orang yang kufur. Tapi dalam muamalah harian, dalam urusan duniawi, maka tetap berjalan sebagaimana baik, tergantung maslahat dan mafsadah. Dan juga tetap ada pertimbangan maslahat dan mafsadah. Misalnya, seandainya berbisnis dengan orang-orang yang kufur tadi, tapi dia menekan kepada orang-orang yang beriman, maka jangan dilakukan. Nah, tentu seseorang bisa menimbang, bisa melihat mafsadah dan maslahahnya. Fala yajuzul mu'min, kata Syekh, fala yajuzul lil mu'minina mahabbatahu wa muwalatahu
Tak boleh bagi orang beriman mencintai dan berkasih sayang, tolong menolong dengan orang-orang yang kufur. Walau kana aqraba qarib. Meskipun orang yang kufur tersebut kerabat yang paling dekat. Contoh, meskipun dia orang tua, meskipun dia mungkin anak, meskipun dia saudara kandung dan sebagainya. Tapi kalau dia orang yang kufur, kufur akbar, keluar dari agama, maka tak boleh mencintainya, tolong menolong dalam masalah-masalah yang memang di situ ada maslahat dan mudarat untuk agama. Wa ammal kufur asghar, sedangkan kufur asghar fa innahu la yamna'ul muwalata mutlaqan, maka secara mutlak tak melarang saling tolong menolong jika itu kufur asghar. Bal sahibuhu yuhabbu wa yuwala, bahkan orang yang melakukan kufur asghar ini tetap dicintai dan diadakan tolong menolong dengannya sesuai dengan keimanan yang ada padanya. Contoh, seorang mukmin yang berbuat dosa, berbuat maksiat, kita benci kepada dosa dan maksiatnya, tapi sebagai seorang mukmin kita harus tetap merangkulnya, mendakwahinya, mengingatkannya dari dosa dan maksiatnya, tidak malah dimusuhi dan dibenci, sehingga makin menjauhkannya dari kesempatan untuk mendapatkan kebenaran. Wa yubghadu wa yu'ada biqadri ma fi minal isyan, dan orang yang seperti ini dibenci, dimusuhi sesuai dengan kadar maksiat dan dosa yang ada padanya. Ya, ini sikap terhadap orang-orang. Jika kufur akbar, maka dia keluar dari agama Islam dan kufur, dia dibenci. Sedangkan kufur asghar tetap mukmin, ada saatnya dia dibenci, ada saatnya tetap dia disayangi dan diperlakukan dengan baik. Sampai di sini materi kajian kita tentang kufur dan pengertiannya dan jenis-jenisnya. Waktu yang tersisa mungkin ada 1-2 menit, jika ingin bertanya silahkan, atau kalau tidak, karena sudah waktu syuruk, kita tutup kajian ini. Tapi jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Baik, silahkan. Wallahu alam, dia ada. Tapi menunjukkan zahir ayatnya, dia ada di situ bersama, kan karena sama-sama penghuni surga ketika itu. Ketika itu nggak tahu, wallahu alam. Tapi ketika itu iblis dan juga di surga, dan dia dari bangsa jin. Zahirnya dia ada di situ karena kan diperintahkan kepada malaikat yang juga ada di surga. Adam ada di surga, iblis ada di surga, diperintahkan sujud, dan hanya iblis yang tak mau sujud begitu. Nah, malaikat secara umum tentu banyak jenis nama-nama tugas-tugasnya, semuanya sujud, tapi iblis tak mau sujud. Sama seperti yang saya contohkan tadi, beberapa penjelasan dari para ulama. Contoh penggunaan dalam bahasa Arab itu misalnya telah datang, ya seperti saya contohkan tadi, kecuali si fulan, atau semuanya pergi kecuali si fulan, atau kecuali si anu. Nah, itu menunjukkan dia tidak dari jenis itu, tapi dia ada di situ dan dia ada di surga ketika itu. Apakah banyak waktu itu? Wallahu alam. Ya, tidak ada, belum ada terbaca oleh saya penjelasannya. Yang ada itu ketika ulama membantah sebagian pendapat seseorang, zahirnya kata orang seolah iblis ini bagian dari malaikat, padahal tidak selalu itu bagian dari malaikat seperti itu perkataan tersebut. Tapi karena dia ada di situ, maka Allah ingin menjelaskan iblis tak mau sujud seperti itu, padahal diperintahkan sujud kepada semuanya. Wallahu alam, ya. Apakah hanya iblis saja? Tapi iblislah pimpinan utama daripada setan-setan tersebut dari bangsa jin, dan dari bangsa manusia juga ada setan juga seperti itu. Ya. Nah, kita kan tidak tahu, tidak ada pemberitahuan, tidak ada kabar apakah banyak atau tidaknya ketika itu.
maka kita imani sebagaimana yang telah datang. Ketika memang ayat-ayat yang mengabarkan tentang hal tersebut, Allah perintahkan kepada malaikat dan mengabarkan iblis yang tak mau sujud. Wallahu a'lam, apakah memang ada jin-jin yang lainnya yang mau sujud dan sebagainya. Tapi iblis adalah pimpinan utamanya dari bangsa jin yang jadi setan-setannya tersebut. Tapi tidak ada kabar, tidak ada informasi yang menyebutkan bahwasanya apakah sudah banyak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, kita jawab dengan kalimat wallahu a'lam. Yang ada dalil-dalilnya hanya menyebutkan seperti itu. Maka untuk perkara yang gaib, kita mengimani sebatas kabar yang telah datang kepada kita di dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada para ulama hanya menjelaskan makna secara bahasanya. Ungkapan tersebut bukan berarti, karena sebagian orang ini yang syubhat sebagian orang, iblis itu bagian dari malaikat, tapi karena dia kufur, dia jadi iblis atau dia jadi setan. Nah, seperti itu, karena dia durhaka. Padahal bukan itu. Yang pendapat yang paling kuat termasuk dijelaskan dalam kitab oleh Syekh Muhammad bin Wahab Al-Aqil, ada kitab beliau Al-Malaikatul Muqarrabun. Di situ beliau ada bantahan beliau dan beliau bawakan beberapa perkataan para ulama-ulama terdahulu dan juga secara bahasa bantahannya, bahwasanya ayat-ayat tersebut tidak menunjukkan iblis itu bagian dari malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Yang mana? Jenis yang kedua, kufur akbar yang kedua, al-iba wal istikbar. Al-iba wal istikbar. Iba itu dari kalimat aba ya'ba, enggan, tak mau. Istikbar, sombong. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 34. Surah Al-Baqarah ayat 34. Surah Al-Baqarah ayat 34. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid di salah satu fatwa beliau, dan beliau nukilkan beberapa perkataan ulama. Apakah iblis, ini saya bacakan penjelasan beliau, ini detail itu. Apakah iblis itu dari malaikat atau tidak? Jadi iblis itu dari bangsa jin. Kata beliau, walam yakun yauman malakan lil malaikah, dan tak pernah satu hari pun menjadi malaikat. Ya, sedikit pun bukan dari bangsa malaikat. Lalu kata beliau, wa qad jaa dzalika fi nususil qur'aniyah as-sarihah, dan itu datang penjelasan di dalam beberapa nas Al-Qur'an yang jelas yang menunjukkan bahwa si iblis itu dari bangsa jin dan bukan dari bangsa malaikat. Yang pertama, surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni. Nah, ini jelas di sini. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam, fasajadu, mereka semua sujud kecuali iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan iblis itu adalah dari bangsa jin dan dia telah durhaka terhadap perintah Tuhannya. Kemudian surat Al-Hijr ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min nar samum. Nah, ini juga menjelaskan penciptaan jin yang berbeda dengan malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya iblis dari bangsa jin dan bukan dari bangsa malaikat. Kemudian pertanyaan, apakah
sudah banyak atau tidak. Nah, ini yang memang tak pernah disinggung oleh para ulama, sudah banyak atau tidaknya ketika itu. Karena memang tak datang penjelasannya. Ada beberapa dalil banyak sekali disebutkan eh, di sini, termasuk beliau menukilkan perkataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, maka na iblisu minal malaikah tarfata ain. Iblis itu bukan dari bangsa malaikat sedikit pun. Wa innahu la aslul jin, dan sesungguhnya dialah asal jin. Nah, berarti dialah asal jin itu. Kama anna Adam alaihi salam aslul bashar, sebagaimana Adam alaihi salam adalah asalnya manusia. Jadi kalau berdasarkan penjelasan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, boleh jadi ketika itu baru adanya iblis sendiri. Sebagaimana baru adanya Adam ketika itu, belum ada yang lainnya. Nah, ini yang beliau pahami dari dalil-dalil tersebut. Walaupun dalil tidak secara sharih, tidak secara tegas menunjukkan atau menjelaskan, tapi beliau pahami ketika Adam baru sendiri juga di surga, ketika diperintah baru diciptakan, dan maka iblis juga ketika itu juga sendiri. Dan ini disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga banyak perkataan ulama yang dinukilkannya. Kesimpulannya, bahwasanya iblis dari bangsa jin dan bukan dari bangsa malaikat. Baik, sampai di sini mungkin kajian kita pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.